Hello guys, welcome to my YouTube channel Maywe Simanjunta. Don't forget it, like, subscribe, comment, and turn notification for your info upload new video. Thank you for watching and enjoy. Oke, hari ini kita akan melakukan eksperimen mengenai pengaruh jenis larutan dan metode pemanasan terhadap rasa dan tekstur dari kentang goreng. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke eksperimennya. Nah, di sini kita sudah siapin bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada kentang yang udah dicuci, dikupas, dan dipotong menjadi 8 bagian. Dan juga di sini ada garam, di sebelahnya ada cuka, dan di sebelahnya lagi itu ada baking soda atau soda kue, serta ada minyak goreng. Dan di sini kita juga punya 14 wadah yang berisikan air yang nanti bakal digunakan untuk membuat larutan-larutannya. Di sini bisa dilihat kalau masing-masing wadah diberikan label 1 sampai 14. Di sini yang atas ada wadah 1 sampai 8 dan yang di bawah ada nomor 9 sampai 14. Nah, bisa lihat juga di sini udah ditandai bahwa wadah nomor 1 sampai 4 itu bakal digunakan untuk larutan baking soda. Wadah nomor 5 sampai 8 bakal digunakan untuk membuat larutan garam. Dan larutan cuka bakal menggunakan wadah nomor 9 sampai 12 dan wadah nomor 13 dan 14 bakal digunakan untuk kontrol, yaitu cuma air doang, jadi nggak dicampurkan apa-apa. Nah, di sini kita sudah punya wadah nomor 1 didampingi dengan baking soda serta dengan timer. Kita butuh sekitar 3 sendok baking soda dan timernya untuk menghitung seberapa cepat larutan homogen bisa terbuat. Nah, di sini kita langsung aja nyalain timer, terus kita langsung aduk sampai larutan homogen terbuat. Nah, bisa dilihat semakin lama larutannya semakin homogen, semakin sedikit endapan yang muncul di dasar wadah. Nah, pada detik ini larutan baking soda kita untuk wadah pertama udah homogen. Nah, proses ini juga bakal diulang untuk wadah nomor 2 sampai 4. Nah, jadi nanti kita akan memiliki 4 larutan homogen baking soda. Dan berikutnya kita punya larutan garam. Sama seperti larutan baking soda, kita juga membutuhkan 3 sendok teh garam untuk dicampurkan ke dalam air. Sama juga masih menggunakan timer untuk mengukur waktunya. Langsung aja kita nyalain timernya dan langsung aduk. Kita bakal tunggu juga sampai larutan yang terbentuk itu larutan yang homogen, jadi nggak ada endapan sama sekali di dasar wadah ini. Nah, di sini larutan garam yang pertama untuk wadah kelima itu udah terbentuk, dan proses ini bakal diulang juga untuk wadah nomor 6 sampai 8. Jadi pada akhir dari proses ini kita akan memiliki 4 larutan garam juga. Nah, berikutnya kita punya larutan cuka. Untuk larutan cuka dan air ini kita bisa menganggap bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya itu 0, karena pada saat kita mencampurkan cuka ke dalam air itu akan langsung terbentuk larutan yang homogen. Jadi sama aja waktu yang dibutuhkan untuk membentuk larutan itu 0. Dan begitu juga dengan air, karena air nggak dicampur dengan apa-apa, jadi emang dari sana udah homogen. Jadi kita langsung masuk aja ke tahapan berikutnya, yaitu adalah perendaman kentang. Nah, di sini bisa lihat di atas timbangan ada kentang yang bakal direndam. Sebelum direndam kita akan mengukur masanya dulu biar bisa dibandingin dengan masa setelah direndam nanti. Kita langsung aja masukkan kentang ini ke wadah yang pertama. Kita akan melakukan perendaman ini untuk yang baking soda dulu. Jadi kita bakal langsung setting timernya ke 15 menit dan rendam kentang selama 15 menit. Nanti prosesnya bakal diulangi untuk larutan-larutan yang lain. Nah, jadi kita akan kembali lagi pada saat kentangnya sudah selesai direndam. Oke, di sini bisa dilihat bahwa timernya udah menunjukkan waktu habis. Nah, kita langsung aja mengambil wadah yang pertama dan kita langsung tiriskan airnya agar kentangnya jadi kering. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ember untuk membuang semua cairan, semua larutan yang ada di wadah-wadah ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, proses ini akan diulang untuk larutan-larutan lainnya. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk larutan garam, larutan cuka, dan juga kontrolnya. Setelah ditiriskan airnya atau larutannya, kita bakal timbang kembali kentangnya agar bisa dibandingkan dengan memasak pada saat sebelum direndam. Gitu. Jadi kita langsung skip aja ke tahapan berikutnya, yaitu adalah metode pemanasan. Nah, metode pemanasan yang akan digunakan kali ini adalah metode gradual dan metode deep fry. Untuk metode gradual, kita memasukkan kentang pada saat minyak sudah panas tetapi belum mendidih. Jadi masih dalam suhu yang relatif rendah dibandingkan dengan pada saat deep fry. Dan kita akan memasaknya dari suhu yang rendah sampai suhu yang tinggi. Sedangkan pada saat menggunakan metode deep fry, kita memasukkan kentang pada saat suhu minyak benar-benar sudah panas. Jadi sudah sangat tinggi, jadi kita memasak kentangnya konstan di suhu yang tinggi. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke video pemasakannya. Nah, di video yang pertama saya akan mendemonstrasikan metode deep fry dulu. Nah, bisa dilihat dari temperaturnya itu sampai 280 derajat Celcius. Nah, kita langsung aja masukkan. Nah, dan langsung kita bisa melihat bahwa minyaknya meletup-meletup dan menjadi sangat berbahaya dan mulai mencar-mencar kemana-mana. Nah, kita akan memasak kentang ini sampai sudah kekuningan warnanya. Jadi kita langsung skip aja pada saat sudah kuning. Nah, di sini bisa lihat bahwa warna kentangnya sudah mulai menguning. Nah, di sini saya siapkan juga timer ya, agar bisa mencatat seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kentang ini menjadi kuning atau matang. Dan kita lihat dari waktu di timer, waktu yang dibutuhkan tuh hanya beberapa menit saja ya. Jadi tidak dibutuhkan waktu yang lama, namun nanti akan menimbulkan suatu downside. Kita langsung saja masuk
ke video yang kedua, yaitu adalah demonstrasi metode gradual. Nah, pada metode ini kita dapat melihat bahwa suhunya lebih rendah ya. Dan pada saat kentang dimasukkan, tidak terjadi celetukan yang berbahaya dan kondisi minyak terlihat lumayan stabil ya. Sama juga seperti yang metode deep fry, kita masak sampai kuning. Nah, jadi kita langsung skip saya pada saat pengangkatan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah lumayan kuning ya, dan kita langsung aja angkat dan taruh di mangkok. Nah, dengan matangnya kentang yang ini, kita sudah memasak semua kentang yang tadi direndam dalam larutan baking soda. Nah, setelah ini kita harus melakukan hal yang sama dengan kentang-kentang yang dilarutkan di larutan yang lain. Dan setelah dimasak, kita harus menimbang berat dari masing-masing kentang ya, agar bisa dibandingkan lagi dengan masanya sebelum dimasak. Jadi kita langsung skip aja sampai semuanya sudah matang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semuanya sudah matang. Dari wadah nomor 1 sampai 14 semuanya sudah dimasak semua sesuai dengan labelnya ya. Dua label paling awal itu dimasak menggunakan metode gradual, sedangkan metode deep fry digunakan untuk dua label yang paling belakang. Jadi contohnya wadah nomor 1 dan 2 itu menggunakan metode gradual, sedangkan wadah nomor 3 dan 4 itu menggunakan metode deep fry. Begitu juga dengan larutan-larutan yang lain. Nah, setelah ini cuma tersisa satu step lagi, yaitu tahap penyicipan. Nah, di sini kita menyicipi rasa dan juga tekstur dari masing-masing kentang. Tahapan penyicipan bakal dilakukan oleh kamera. Jadi untuk videonya sampai sini aja. Terima kasih.